Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Tentunya kita kembali untuk update perkembangan dari pengerjaan satu hari di sirkuit Mandalika, yang saat ini kita awali dari tikungan pertama mengarah ke tribun VVIP. Seperti apa progres pengerjaan yang dihasilkan atau yang dicapai untuk hari ini. Berikut juga untuk mesin AMP yang akan memproduksi aspal yang masih berlanjut untuk pengaspalan di bagian run off tikungan yang ke-13 dan menuju ke arah tikungan yang ke-14. Baik, saat ini kita sudah sampai di bangunan tribun VVIP. Teman-teman bisa melihat luar biasa untuk progres pengerjaan yang saat ini masih dalam proses pemasangan kerangka atap dari tribun VVIP di sini. Berikut juga untuk penuntasan bagian pengecoran di bagian penyangga di sini yang hampir sudah rampung keseluruhan dan sudah dilakukan proses pengecoran. Dan selain itu juga untuk ruas dari lokasi pembuatan atap dari tribun VVIP di sini sebanyak 10 lokasi yang kita lihat di bagian dari sisi kiri sudah terselesaikan. Berikut saat ini di bagian sisi kanan di sini yang terlihat masih dalam proses perakitan rangka untuk bagian atap tribun VVIP di sini. Baik, luar biasa untuk progres dari pengerjaan tribun VVIP yang terlihat untuk progresnya betul-betul sangat signifikan, di mana ditargetkan sebelum pergelaran dari tribun VVIP ini akan dapat digunakan untuk para penonton kelas VVIP nantinya yang berada di samping kiri dari outer lane tikungan yang pertama. Kemudian di sini terlihat beberapa ataupun sejumlah para pekerja masih melanjutkan proses perataan dan pembentukan garis kerb, di mana untuk material cor yang sudah dituangkan, dan tentunya luar biasa juga untuk bagian dari pengerjaan garis kerb yang akan segera dituntaskan. Selanjutnya bisa dilakukan proses dari pengecatan setelah dari run up di sisi kiri maupun sisi kanan dari trackline teraspal seluruhnya dan tersambung. Berikut dengan layar pertama, layar kedua, dan layar ketiga. Dan untuk target dari pengaspalan run up ini diperkirakan pada tanggal 25 September apabila tidak ada halangan atau perintangan dan cuaca yang mendukung untuk pengerjaan ataupun proses pengaspalan di bagian run up tikungan yang pertama dengan menuju ke arah tikungan selanjutnya hingga berakhir di tikungan yang ke-17. Dan saat ini kita bisa melihat juga dengan ketinggian sekitar 3,8 meter dari proses cutting aspal yang akan dilakukan untuk pembentukan peletakan bagan untuk pembuatan garis kerb di sisi kiri dari tikungan yang ketiga dan keempat di sini. Dan setelah ini juga kita akan melihat bagaimana kondisi dari bagian pengaspalan di zona tengah, apakah sudah selesai. Setelah kita berputar di sini dan melihat aktivitas para pekerja yang penuh dengan semangat dan perjuangan, tentunya kita akan melihat bagaimana untuk hasil ataupun capaian pengerjaan pengaspalan di bagian jalur zona tengah di area sirkuit Mandalika. Mantapkan untuk bagian dari zona tengah di sini terlihat sudah tuntas. Saat ini masih dilakukan proses pemadatan dan penyempurnaan hasil pengaspalan. Dan untuk pengerjaan dari pengaspalan yang dilakukan beberapa hari yang lalu sudah dituntaskan dari bagian sisi kiri maupun di sisi kanan. Di sini tinggal dilakukan proses lanjutan dari pembentukan jalur yang terkoneksi menuju ke dalam terowongan yang pertama.
Selain itu juga untuk pengerjaan pembuatan sistem drainase sebagai jalur buang nantinya apabila ada genangan air yang berada di sirkuit Mandalika akan segera terbuang menuju ke arah laguna yang berada di tikungan yang ke-11 atau di sisi belakang dari area tikungan yang ke-11. Baik, jadi untuk rencana selanjutnya dari pengerjaan di mana untuk rumah warga yang berada di dalam zona tengah ini masih kita tunggu untuk informasinya terkait dengan kapan dan waktunya untuk dilakukan relokasi. Tentunya kita berharap untuk warga yang berada di sirkuit Mandalika ini khususnya di bagian zona tengah akan ditempatkan di tempat yang terbaik dan tentunya tidak merugikan warga yang berada di sirkuit Mandalika. Dengan pandemi yang seperti ini, tentunya kita tidak perlu pesimis karena sirkuit Mandalika akan tetap menyelenggarakan World Superbike dan untuk penonton juga akan dibatasi. Mudah-mudahan saja apabila nanti pandemi ini sudah betul-betul berhenti ataupun reda, semoga untuk para penonton nanti dari teman-teman dari luar Pulau NTB ataupun dari negara luar akan dapat menyaksikan dari pergelaran World Superbike di sirkuit Mandalika perdana. Kemudian nanti di awal tahun depan untuk tes pramusim untuk MotoGP sirkuit Mandalika masuk daftar tes pramusim yang ada pada bulan Februari tahun depan 2022. Baik, persiapkan diri Anda, tabungan Anda, dan kita akan tunggu di sini sampai berjumpa di sirkuit Mandalika nantinya. Tentunya semoga apa yang kita harapkan semua dapat terrealisasi dan dapat dilaksanakan dari event World Superbike maupun MotoGP di sini. Dan selain itu juga saat ini kita berada di samping kiri dari gravel tikungan yang ke-6 dan ke-7 dan saat ini kita akan melihat bagaimana progres dari pengerjaan pemadatan dan perataan di jalur evakuasi di sisi kanan dari tikungan yang ke-8, 9. Berikut juga yang sudah siap di sisi kiri dari hasil pengerjaan dari penyemprotan cairan Premkot yang telah tuntas dilakukan di bagian jalur evakuasi di sisi kiri dari tikungan yang ke-9. Namun saat ini kita akan menunggu untuk progres lanjutan dari proses pengaspalan yang akan dilanjutkan. Sebelumnya yang telah dilakukan hanya sekitar yang teman-teman lihat saat ini. Namun saat ini kita akan juga melihat bagaimana proses pengerjaan lanjutan hingga nanti akan terkoneksinya run up sisi kanan dari tikungan yang ke-8, 9 dan 10. Teman-teman bisa melihat di sini untuk progres yang betul-betul signifikan dari pengerjaan. Dan untuk pengerjaan tidak sembarangan, harus sesuai dengan ketentuan, ketinggian maupun ketebalan untuk pengaspalan agar nanti sejajar dengan tracklane yang sudah tuntas untuk pengaspalan lapis ketiga atau stone mastic aspal yang telah dilakukan. Oke, saat ini kita akan melanjutkan untuk menuju ke arah tikungan yang ke-10, di mana untuk pengerjaan di sini untuk material tanah sudah dituangkan di sini di bagian sisi kanan. Untuk lanjutan dari pengerjaan, proses pemadatan dan perataan, dan berikut lanjutan untuk pengaspalan nantinya. Baik, untuk aktivitas yang setiap hari rutin dilakukan untuk penyiraman di area rumput di sisi kiri dari inner lane saat ini masih dilakukan. Berikut juga di bagian landmark Pertamina yang dari tadi siang terhenti, mengingat untuk material yang akan di dropping menuju ke area landmark Pertamina di sini masih diusahakan agar tiba di area landmark dan dapat dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan di area landmark Pertamina. Dan saat ini seperti biasa kita tarik mundur menuju ke arah tikungan yang ke-11 melihat dari hasil cutting aspal untuk lokasi dari garis curb yang akan dibuatkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11 di sini. Selanjutnya kita juga melihat di bagian dari tikungan ke-11 mengarah ke tikungan yang ke-12. Pembuatan dari garis curb juga dilakukan di sini setelah dilakukan proses dari cutting aspal. Dan nanti akan dilanjutkan untuk proses pengeboran sehingga untuk bagan maupun dari material cor akan dituangkan dan pembentukan dari garis curb di sisi kiri dari tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12 di sini.
Dan saat ini kita akan memasuki tikungan yang ke-12, di mana progres sebelumnya di bagian sisi kiri yang sudah tuntas pengerjaannya, dan di sisi kanan yang saat ini mengarah ke tikungan yang ke-13 untuk proses pengaspalan lapis kedua. Mohon maaf sebelumnya untuk informasi yang video tadi siang mengenai lapisan yang ketiga saya ucapkan tadi untuk teman-teman sekalian. Tentunya untuk lapis kedua di bagian run-up ini sudah hampir tuntas. Dan untuk ketebalan dari penghamparan aspal yang dilakukan di sini yaitu sekitar 6 cm untuk mensejajarkan dari bagian trackline yang sudah tuntas pengerjaan di tikungan yang ke-12, 13 dan 14. Kemudian kita berada di sisi kanan saat ini di inner line tikungan yang ke-13, di mana untuk pengerjaan dari pembentukan maupun pengerjaan dari penuntasan sistem drainase terus dilakukan. Kemudian kita melihat di sini untuk pagar pembatas yang sudah berdiri untuk tiang-tiang. Berikut juga nanti akan dilakukan proses pemasangan jaring-jaring pagar pembatas. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-14 di sisi kanan, sampai di mana untuk proses dari pengaspalan untuk hari ini. Tentunya saat ini masih terhenti, masih menunggu material aspal yang akan datang untuk menuangkan di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 di sini. Dan saat ini kita akan melihat untuk proses dari pemadatan yang masih terus berlanjut, sehingga nanti kita tunggu untuk proses dari kedatangan material aspal yang akan segera dituntaskan di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 di sini. Luar biasa untuk pengerjaan dari pengaspalan yang tidak pernah terputus setiap hari terus dilakukan agar dapat ditargetkan pada tanggal 25 September ini untuk target pengaspalan run up dituntaskan, sehingga nanti dapat dilanjutkan untuk pengerjaan finishing dari trackline maupun area run up berikut dengan fasilitas-fasilitas pelengkap pendukung dari pergerakan World Superbike nantinya. Baik, di sini terlihat satu dump tronton yang membawa material aspal sudah datang dan kita tinggalkan untuk pengerjaan pengaspalan. Kita lanjut menuju ke arah sisi luar dari sirkuit Mandalika. Seperti apa kondisi maupun aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan di sore hari ini? Tentunya kita akan menelusuri bagian akses masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika dari sisi barat di sini.
Baik, terlihat jelas untuk aktivitas proses dari penuangan material tanah maupun pemadatan dan perataan, berikut dengan penyiraman agar nanti dapat dituntaskan pengerjaan di sekitaran dari area Westgate. Selanjutnya setelah ini kita melihat kondisi di bagian sisi luar dan kita akan lanjut menuju ke dalam sirkuit Mandalika kembali untuk melihat bagaimana kondisi dari bangunan race control untuk sore hari ini. Berikut kita akan mencoba menelusuri bagian area pit wall dan area parkir tim. Baik, kita sudah sampai di bangunan area race control, di mana aktivitas pengerjaan di sini untuk proses pemadatan masih terus berlanjut untuk pembentukan jalur nantinya. Dan di bagian bangunan race control ini untuk pengerjaan difokuskan di bagian dalam dari proses penuntasan untuk pemasangan keramik di lantai kedua, untuk pemasangan instalasi listrik maupun pemasangan AC. Berikut juga untuk persiapan nanti akan segera datang alat-alat dari race control seperti komputer maupun dari pelengkap untuk pergelaran dari World Superbike maupun MotoGP, dan untuk kelistrikan juga akan segera tiba dan akan segera dipasang di bangunan race control di sini. Dan beberapa tamu datang untuk melihat bagaimana situasi maupun persiapan yang akan dilakukan menjelang dari pergelaran World Superbike di sini. Berikut juga terlihat salah satu dari tim MJPA ataupun selaku dari penyelenggara nanti masih menerangkan kepada para tamu untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari pengerjaan sirkuit Mandalika. Dan setelah ini kita akan menuju ke area pit wall. Berikut juga kita akan memutari dari area parkir tim. Dan tentunya apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari pengerjaan maupun progres terkini untuk sirkuit Mandalika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.